Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi bersama Bang Afan dan Kang Ajun. Tentunya di Saung Inspirasi, Ustaz. Masya Allah. Tadi kami berjanji untuk silaturahim di Saung sini. Dan Alhamdulillah dari pertemuan ini kami melahirkan satu gagasan yang sangat menarik dan bermanfaat. Yaitu gagasannya membuat channel Saung Inspirasi Indonesia. Nah, Kang Ajun, ini apa yang melatar belakangi Ustadz ini sehingga terpanggil untuk membuat Saung Inspirasi Indonesia Channel. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah sahabat. Saya sangat senang sekali nih sore ini karena ada Bang Afan. Masya Allah, luar biasa. Ini yang luar biasa ini. Bang Afan ini selalu memberikan motivasi buat saya untuk terus berpikir kreatif ini. Masya Allah. Ya, baru-baru ini ketika tadi kita ngobrol tentang saung, lah kenapa tidak kita bikin saung inspirasi? Dari mana motivasinya? Bagaimana aksinya? Dan bagaimana cara menikmatinya? Oh, ternyata betul sekali. Saya dapat saung inspirasi ini sebenarnya begini, Kang Afan. Ketika mempelajari sejarah Nabi Ya, Sirah Nabawiyah. Itu ternyata banyak kisah-kisah inspiratif. Masya Allah. Bagaimana bisa menyelesaikan berbagai masalah problem, dari masalah keuangan, dari masalah perjodohan, dari masalah kemasyarakatan, gitu kan. Itu ada inspirasinya di Sirah Nabawiyah. Kenapa tidak kita gali Sirah Nabawiyah ini sebagai jalan untuk mendapatkan inspirasi kehidupan kita dalam mengatasi berbagai masalah. Ya, jadi gitu Kang Pan. Jadi kita pengen belajar tentang bagaimana menggali inspirasi dari Sirah Nabawi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan ternyata di lingkungan sekitar juga banyak inspirasi yang inspirasi ini coba kita lihat ya, ada anak ya yang dia dengan serba keterbatasan tapi hafid Al-Quran. Masya Allah, yang buta matanya dan sebagainya gitu kan. Nah ini kita pengen mengambil inspirasi. Makanya ada 4 hal yang menjadi nilainya. Nah, menarik sahabat, 4 hal nih. Jangan dikeluarkan semua Ustadz ya. Ya. Nah, satu dulu Ustadz, dari 4 itu apa? Satu dulu yang dijelaskan. Ya, menarik sahabat, kita dengar sama-sama yang luar biasa. Jadi ini ada 4 hal terkait dengan kata iman. Masya Allah, iman. I-M-A-N. Iman. Nah, pertama inspirasi. Masya Allah, inspirasi pertama. Iya. Yang kedua motivasi. Yang ketiga aksi. Dan yang keempat nikmati. Luar biasa. Waduh, gitu. menarik sekali. Langsung kita tanya, ini inspirasi ini maksudnya gimana Ustaz? Inspirasi ini. Gini lah, ini sebenarnya menarik. Ustaz Afan ini banyak inspirasinya. Masya Allah, Masya Allah. Dari mulai dia menikah, Masya Allah, sampai dia mengurus pesantren, ya, dan sekarang menjadi dai tangguh. Luar biasa. Masya Allah. Iya, gimana nih Kang Afan? Dengar cerita menikahnya itu sangat inspiratif juga. Waduh, Masya Allah. Terus sekarang mengurus santri dan melahirkan hampir 9 orang yang hafiz Al-Quran juga. Masya Allah. Ini inspiratif sekali. Dan yang kalah pentingnya ini, bagaimana Bang Afan ini sekarang sudah menjadi dai tangguh. Masya Allah. Ini sekarang sahabat gantian ini. Kang Ajun menanya Bang Afan. Masya Allah. Jadi gini Ustaz, Masya Allah. Sebenarnya kami nikah di sini karena istri beliau ini, karena istri Kang Ajun ini, Masya Allah. Waktu itu di tengah kegalauan kami menulis status, bilang siapa jodohku di Facebook. Gitu saat awal masalahnya. Saya nulis dalam kertas, saya tulis itu dengan tulisan yang coret-coretan, siapa jodohku, saya pasang foto saya di situ ya. Pasti fotonya yang menarik saya. Yang editing yang enggak ganteng gitu lah. Akhirnya dibaca sama istri beliau. Nah itu ditanya, Kang Afan di mana? Bang Afan di mana? Saya di Papua. Oh jauh sekali, bisa nggak ke Bandung? Ngapain ke Bandung? Nikah. Bismillah.
tidak terlalu lama prosesnya, langsung dibuatkan grup ta'aruf. Dan di situ Bang Afan tidak ada rasa nanti diterima kah tidak, dia suka sama saya kah tidak. Intinya langsung perasaan yakin, diyakinkan gitu, diyakinkan. Oh ya, perasaan ada yakin gitu. Akhirnya harusnya Bang Afan itu kan masih kerja di perusahaan kayu di sana, tapi karena calon istri ini bilang cepat-cepat harus menikah, akhirnya Bang Afan tinggalkan ini, tinggalkan ini pekerjaan ini yang waktu itu nominalnya harusnya gaji keluar itu sekitar 20 juta. Keluar, akhirnya ditinggalkan, ya hitung-hitungannya hangus lah bahasa seperti itu. Akhirnya bismillah punya uang 500.000 saat. 500.000. Nah, 500.000 menarik ini kan, inspirasi sekali. 500.000. Punya uang 500.000, sementara harga tiket itu di angka 2 juta lebih, Kang Ajun. Nah, akhirnya kepikiran dengan pesantren Hidayatullah. Ada namanya, yaitu BMH perwakilan Jayapura, namanya Ustadz Sahriyadi. Saya tanya telepon, saat di mana saya ada di Hidayatullah. Ini saya punya uang 500. Kebetulan kita lagi perlu kayu nih. Akhirnya saya ke pesantren, saya serahkan 500.000. Saya tidak punya uang lagi, tapi saya tidak merasa nanti gimana. Saya sambil istighfar, terus istighfar astagfirullah sepanjang jalan itu. Pas sampai di rumah, kakak saya bilang, besok berangkat, ini uangnya 5 juta saat. Masya Allah, dikasih langsung 5 juta dari 500.000 itu. Dikasih 5 juta. Tapi intinya emang yakin. Itu alhamdulillah sampai, singkat cerita, sampailah di Bandung. Sampai di Bandung, perjalanannya mulus betul. Dari lamaran, saya melamar sendiri. Ada hal yang menarik sahabat. Apa itu? Harusnya 2 minggu berkas-berkas sudah masuk, tapi karena kelihayan beliau ini, jadi dikiranya petugas KUA itu beliau wartawan, Kang Ajun ini dikira wartawan, sehingga langsung dipercepat. Harusnya 2 minggu, 2 hari jadi. Ya, Masya Allah, 2 hari jadi. Nah itu dari keyakinan, itu alhamdulillah. Ya awak sudah nikah, ya langsung dapat hadiah lagi, diinisiasi oleh beliau juga, menempati rumah 2 lantai. Masya Allah. Saya pikir-pikir kalau saya harus beli kayaknya 500 juta lebih ini. Tapi ini gratis. Kompor-kompornya sampai piring-piring tinggal masuk dengan badan aja, dengan pakaian. Masya Allah. Akhirnya bulan madu di situ saat. Ini Masya Allah. keren kan? Ini inspirasi betul ini. Ya, bahwa Bang Afan ini dari perjalanan mau menikah sampai menikah penuh inspirasi buat kita. Ya, buat sahabat-sahabat sekalian, coba apa rahasianya beliau bisa bergabung dengan Hidayatullah dan sekarang menjadi dai, bahkan ikut membina anak-anak sampai bisa melahirkan 9 orang hafiz Al-Quran. Nah, tentu apa rahasianya dalam kepengasuhan? Coba tanya. Masya Allah, ini resepnya dari beliau juga sebenarnya. Tapi Bang Afan tidak mau kasih cepat-cepat. Nanti di episode berikutnya. Siap. Bersama Bang Afan dan Kang Ajun di Inspirasi Indonesia.